Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Tejo Aji Biasa dengan NIM G701230002. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Saiful Maulana, mengenai materi titrasi potensiometri. Baik, jadi menurut buku analisis farmasi karya Isnaini tahun 2023, titrasi potensiometri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu zat atau sampel dengan memantau perubahan potensial listrik selama terjadinya proses titrasi. Nah, kemudian prinsipnya itu adalah perubahan potensial listrik yang terjadi seiring dengan penambahan titran, dan titik ekuivalennya dapat ditentukan ketika terjadi perubahan potensial yang tajam yang mengindikasikan bahwa jumlah titran yang ditambahkan itu sudah setara dengan jumlah kadar analit dalam sampel. Nah, kemudian adapun reagen-reagen yang digunakan dalam titrasi ini yaitu biasanya titran yang digunakan adalah zat dengan sifat yang dapat bereaksi secara terukur dengan analit. Contohnya yaitu asam atau basa kuat seperti NaOH atau ACl yang digunakan pada titrasi asam basa ataupun larutan kalium permanganat yang biasanya digunakan dalam titrasi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Nah, kemudian ada juga pengaplikasian titrasi potensiometri ini dalam analisis obat-obatan. Nah, jadi menurut buku analisis kuantitatif obat karya dari Sujadi dan Rohman pada tahun 2018, titrasi ini dapat digunakan dalam analisis senyawa obat untuk menentukan konsentrasi bahan aktif dalam obat secara akurat dan efisien. Dan metode ini juga sangat berguna karena dapat mengukur perubahan potensial listrik yang terjadi selama proses titrasi tanpa memerlukan indikator visual yang seringkali sulit dalam formulasi obat yang bahannya itu kompleks. Kemudian dalam analisis obat titrasi potensiometri dapat diterapkan pada berbagai jenis reaksi, bisa di titrasi asam basa atau titrasi redoks atau metode pengendapan untuk memastikan dosis yang tepat dan kualitas bahan obat-obatan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal perhitungan yang mau saya jelaskan. Misalnya itu diketahui, kurang bagus kamera ini, Pak. Jadi di sini ada berat sampel asam salisilat itu diketahuinya 325 mg dengan yang nanti akan dititrasi dengan titrannya yaitu NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar dan MR dari asam salisilat itu adalah 138,12 gram per mol. Nah, kemudian di sini ada contoh tabel dan ini bagian volume NaOH-nya waktu dititrasi dengan di sini ada potensialnya. Dan sini ada perubahan ekuivalen dan per volume. Di sini bisa kita lihat kan dari proses titrasi setiap 2 mili itu ketika dia mencapai 10 mili itu terjadi perubahan delta E dan per delta V itu perubahan yang besar, yang tinggi bedanya. Misalnya dari 45 dan 27,5 itu kan bedanya 17,5. Nah, terus jadi dari sini kita kan tadi sudah jelaskan bahwa TAT-nya itu dapat ditentukan dari perubahan yang tajam. Nah, ini contohnya, maksudnya dengan ini kita bisa mengetahui yang mana TAT-nya atau titik akhir titrasinya. Nah, terus untuk mengetahui kadar dari asam salisilat, nah di sini kita pertama tentukan dulu mol titrannya. Jadi 1 mol NaOH itu sama dengan molarnya NaOH tadi yang ini kali dengan volume titrannya yaitu 0,1. Terus ini kan tadi 10 mili, kita ubah dulu ke liter, dia jadi 0,01 liter. Terus hasilnya itu dikali, hasilnya jadi 0,001 mol. Nah, kemudian kita cari berat miligram dari berat miligramnya asam salisilat untuk menentukan kadarnya asam salisilat. Itu tadi yang kita sudah dapatkan mol NaOH dikali dengan MR-nya NaOH yaitu 138,12. Nah, kemudian kita dapatkan yaitu 0,138 gram, kemudian dikonversi ke miligram menjadi 138 mg. Nah, kemudian dihitunglah persen kadarnya. Itu berat miligram tadi dibagi dengan berat sampel, yaitu 138 mg dibagi dengan 325 mg yang terus dikali 100%, hasilnya itu adalah 42%.
Baik, jadi mungkin itu saja sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.